Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Amariani Lain. Perkenalkan, saya Amariani Lain dengan NIM B2306963 dari kelas 01I. Saya merupakan mahasiswi S1 Kebidanan dari Universitas Mega Buana Palopo dengan dosen pengampu Ibu Rismawati SST MKes. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pelayanan promotif dan preventif pada IMS, pranikah, dan prakonsepsi. Definisi, mari kita uraikan satu-satu. Yang pertama ada promotif. Promotif berarti promosi. Yang kedua, preventif yang berarti pencegahan. Dan yang ketiga, pranikah. Pranikah sendiri terbagi menjadi dua kata, yaitu pra yang artinya sebelum dan nikah yang artinya kawin. Sedangkan pranikah adalah masa sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi menurut undang-undang perkawinan, agama maupun pemerintah. Dan yang keempat adalah prakonsepsi. Prakonsepsi adalah penggabungan dari dua kata, yaitu pra yang berarti sebelum dan konsepsi yang berarti pertemuan antara sel telur wanita dan sel sperma pria. Jadi, prakonsepsi adalah kondisi sebelum terjadi pembuahan atau sebelum hamil. Definisi yang kelima yaitu pelayanan kesehatan promotif. Pelayanan kesehatan promotif merupakan serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi. Sedangkan yang keenam itu definisi dari pelayanan kesehatan preventif. Pelayanan kesehatan preventif merupakan upaya yang dilakukan dengan berbagai tindakan untuk menghindari terjadinya suatu masalah kesehatan yang spesifik mengancam di masa yang akan datang. Definisi yang ketujuh yaitu ada IMS atau infeksi menular seksual. Merupakan infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual baik secara vaginal, anal maupun oral. IMS disebabkan oleh lebih dari 30 bakteri, virus, parasit, jamur yang berbeda di mana dapat disebabkan melalui kontak seksual, dan kebanyakan infeksi ini bersifat asimptomatik atau tidak menunjukkan gejalanya sama sekali. Berdasarkan penyebabnya, infeksi menular seksual dibagi menjadi 4, yaitu disebabkan yang pertama IMS yang disebabkan oleh bakteri. Contohnya ada gonore, infeksi genitalia non-spesifik, ada sifilis, dan juga ulcus mole, ada juga lymphomagramulum venerum, dan vaginosis bakterial. Yang kedua, IMS yang disebabkan oleh virus, yaitu herpes genitalia, kondiloma acuminata, infeksi HIV dan AIDS, serta hepatitis B. Yang ketiga, IMS yang disebabkan jamur, contohnya Candidiasis genitalis. Dan yang keempat, IMS yang disebabkan protozoa dan ektoparasit. Contohnya itu trichomoniasis, serta ada pedicolosis pubis dan scabies. Kita masuk pada pembahasan yang inti, yaitu upaya-upaya promosi dan preventif dari pranikah dan prakonsepsi. Kita mulai dari upaya promosi dan preventif pranikah. Upaya promosi pranikah bertujuan untuk mendeteksi kondisi kesehatan reproduksi atau fertilitas dan genetika atau keturunan, untuk mempersiapkan mental mengenai kondisi kesehatan calon pasangan hidupnya, mempersiapkan menghadapi kehamilan, membekali pasangan tentang masalah potensial yang dapat terjadi dalam pernikahan, serta mendeteksi penyakit-penyakit yang dapat membahayakan calon pasangan bila tidak segera ditangani. Upaya promosi selama pranikah yang pertama adalah penyuluhan tentang gizi pranikah. Yang kedua ada sex education atau memberikan pengetahuan para pasangan pranikah agar hubungan tetap harmonis, seperti pendidikan tentang KESPRO, PMS, cara dan waktu berhubungan yang benar, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada
personal hygiene atau kebersihan pribadi. Yang keempat adalah konseling perencanaan kehamilan yang sehat. Konseling perencanaan kehamilan sehat harus diberikan kepada pasangan yang hendak menikah atau merencanakan kehamilan dengan tujuan untuk mempersiapkan kehamilan sehat sehingga dapat meminimalkan risiko komplikasi saat kehamilan maupun persalinan. Upaya preventif pranikah. Adapun pemeriksaan kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin meliputi yang pertama pemeriksaan fisik dan penunjang. Contohnya tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Kemudian ada pemeriksaan golongan darah, terus ada pemeriksaan penyakit seperti IMS, pemeriksaan hepatitis, HIV, dan lain-lainnya. Yang kedua, ada pemeriksaan status gizi. Yang ketiga, ada imunisasi TT, yaitu tetanus toksoid. Yang keempat, menjaga kesehatan organ reproduksi. Kemudian memberikan edukasi mengenai kondisi yang perlu diwaspadai seperti anemia, diabetes, malaria, hepatitis, dan juga penyakit genetik lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu memberikan pelayanan kesehatan lainnya, yaitu persiapan psikologis, seperti persiapan mental menuju pernikahan, rencana setelah menikah, atau perencanaan KB, kemudian mengkaji dukungan dari keluarga terhadap pernikahannya, membaca hasil pemeriksaan, serta mengkaji respon pasangan. Pembahasan selanjutnya yaitu upaya promosi dan preventif pada masa prakonsepsi. Upaya promosi prakonsepsi bertujuan untuk mengidentifikasi dan memodifikasi risiko biomedis, mekanis, dan sosial terhadap kesehatan wanita atau pasangan usia produktif yang berencana untuk hamil. Di antaranya upaya promosinya yaitu memberikan KIE tentang kehamilan, yang kedua melakukan penyuluhan tentang gizi, melakukan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi, PMS, dan waktu berhubungan yang sehat. Yang keempat, melakukan penyuluhan tentang personal hygiene. Upaya preventif prakonsepsi. Kegiatan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil berdasarkan Permenkes nomor 97 tahun 2014 meliputi yang pertama pemeriksaan fisik meliputi pemeriksaan tanda vital dan pemeriksaan status gizi. Yang kedua pemeriksaan penunjang yang terdiri atas pemeriksaan darah rutin, pemeriksaan darah yang dianjurkan, pemeriksaan penyakit menular seksual, pemeriksaan urin rutin, dan pemeriksaan penunjang lainnya. Yang ketiga, pemberian imunisasi dilakukan untuk pencegahan dan perlindungan terhadap penyakit tetanus. Yang keempat, suplementasi gizi. Pemberian suplemen gizi bertujuan untuk mencegah anemia gizi. Yang kelima, konsultasi kesehatan yang berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi. Yang keenam, pelayanan kesehatan lainnya harus diperhatikan dalam screening prakonsepsi, yang meliputi pemeriksaan psikologis. Kondisi psikologis sangat mempengaruhi kehamilan sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus. Kesimpulan pada materi ini yaitu upaya promotif dan preventif infeksi menular seksual pada pranikah dan prakonsepsi itu sangat penting dalam mempersiapkan pernikahan dan kehamilan yang sehat dan berkesinambungan terhadap asuhan kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, dan premenopause. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk